Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas karyawan jurusan informatika. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang rangkuman yang saya buat untuk matkul kecerdasan buatan dan logika Fuzi dengan NPM 183112706440187. Oke, di sini saya mulai dengan definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan artificial merupakan kawasan penelitian aplikasi instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian definisi kecerdasan buatan menurut H.A. Simon 1987, kecerdasan buatan artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer yang melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan kecerdasan sejumlah aturan. Menurut Rich, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengajarkan sesuatu yang dapat diajarkan manusia. Dan menurut Suparman 1901, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub-bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Dan menurut sudut pandang kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu membuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan oleh manusia, Rich and Knight 1991. Sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Dan ini adalah contoh komponen dari AI. Oke, next. Komponen AI untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu basis pengetahuan dan yang kedua, motor inferensi. Mengerti permasalahan dalam AI dan bagaimana metode pemecahan masalah serta definisi dan jenis pencarian. Sistem yang digunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi dari masalah sebagai hasil dan referensi. Dan selanjutnya adalah pencarian heuristik. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu akses yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Kelemahan ini dapat dibatasi jika ada informasi tambahan dari domain yang bersangkutan. Dan ini adalah contohnya, misal kasus 8 puzzle, ada 4 operator yang digunakan untuk menggerakkan dari suatu keadaan ke keadaan yang baru. Ubin kosong digeser ke kiri. 1. Ubin kosong digeser ke kedua. Ubin kosong digeser ke atas yang ketiga, dan selanjutnya yang keempat ubin kosong digeser ke bawah. Dan ini adalah langkah membangun sistem AI, kumpulan pengetahuan dari bentuk sumber otak pengetahuan pakar, buku artikel dan lain organisasi. Skema dimodifikasi, yaitu skema deklaratif, cocok untuk menggambarkan fakta-fakta asersi, yang termasuk skema presentasi pengetahuan deklaratif. Yang pertama logika, yang kedua jaringan semantik, yang ketiga frame, yang keempat script. Dan skema prosedural, cocok untuk menyatakan aksi dan prosedur, yang termasuk skema referensi pengetahuan prosedural. Yang pertama prosedural atau subroutine, yang kedua kaidah produksi. Dan ini representasi pengetahuan, terdiri dari struktur data yang prosedur untuk penafsiran, hal yang berhubungan dengan referensi pengetahuan.
yaitu objek pengetahuan itu sendiri, event kejadian-kejadian dalam dunia nyata dan hubungannya, performa bagaimana melakukan suatu tugas tertentu, meta-knowledge pengetahuan tentang pengetahuan yang dipresentasikan, dan klasifikasi representasi pengetahuan. Representasi logika menggunakan logika formal. Representasi prosedural menggambarkan prosedur sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah digunakan dalam pemrograman IFTIN. Representasi network menggambarkan pengetahuan sebagai grab and tree. Representasi terstruktur memperluaskan konsep representasi network dengan membuat node-nodenya menjadi struktur data yang kompleks, contohnya script, frame, dan objek. Dan kemudian rules. Rules itu aturan-aturan merupakan pengetahuan prosedural, menghubungkan informasi yang diberikan dengan tindakan action. Struktural secara logika menghubungkan satu atau lebih assumption atau premises yang berada pada bagian if dengan satu atau lebih. Yang ketiga, sebuah rules dapat memiliki multiple premise yang tergabung dengan menggunakan operasi logika. Bagian konstruksi dapat berupa kalimat tunggal atau gabungan dengan menggunakan operasi logika AND dan dapat pula memiliki kalimat else. Kemudian jenis-jenis rules. Relationship atau hubungan if baterai sudah soak. 10 mobil tidak bisa di starter. Rekomendasi if mobil tidak bisa di starter and sistem bahan bakar oke. 10 periksa bagian elektrikal. Strategi if mobil tidak bisa starter, 10 pertama pemeriksaan sistem bahan bakar lalu periksa sistem elektrikal. Heuristik if mobil tidak bisa di starter and mobil adalah Ford tahun 1957 dan periksa flatnya. Representasi pengetahuan dengan aturan produksi beberapa aplikasi aturan rule yang berupa if 10. Antecedent bagian yang mengekspresikan situasi atau premise. Pernyataan berawalan if. Consequent bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premise bernilai benar. Pernyataan berawalan 10. Konsekuensi atau konklus yang dinyatakan pada bagian 10 baru dinyatakan benar jika bagian if pada sistem tersebut juga benar atau sesuai dengan aturan tertentu digunakan pada sistem pakar. Dan bentuk aturan if premise 10 kesimpulan. Jika mendapatkan tinggi maka pajak yang harus dibayar juga tinggi. Kesimpulan if premise pajak yang baru dibayar tinggi jika mendapatkan tinggi. Inclusion of else if mendapatkan tinggi or pengeluaran tinggi, 10 pajak yang harus dibayar tinggi, else pajak yang harus dibayar rendah. Dan mekanisme inferensi untuk menyelesaikan suatu masalah persoalan maka harus tahu domain dari persoalan. Nilai-nilai yang mungkin digunakan sebagai sebuah solusi tidak harus sebuah state keadaan, karena memang biasanya sebelum merupakan sebuah state keadaan atau kondisi yang konkret. Umumnya untuk menarik kesimpulan atau mencapai goal berangkat dari fakta menuju ke goal, forward chaining, sering disebut juga data driven, berangkat dari fakta atau data yang diketahui diberi fakta apa yang dapat disimpulkan. Satu set fakta yang diketahui diberikan atau dimasukkan ke dalam working memory. Munculnya ketidakpastian dikarenakan banyak masalah tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Misalnya, suatu penalaran di mana adanya penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakkonsistenan. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Adanya ketidakpastian, adanya perubahan pada pengetahuan, adanya penambahan fakta baru dapat mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Dan contohnya, Promise 1, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Promise 2, geometri adalah pelajaran yang sulit. Promise 3, kalkulus adalah pelajaran. Geometri adalah pelajaran yang sulit
Dan premis 3, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Konklusi, matematika adalah pelajaran yang sulit. Konsep dasar sistem pakar. Kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer. Pengetahuan ini disimpan dan user dapat meminta seorang spesifik yang dibutuhkannya. Komputer dapat mencari, mengolah, dan menampilkan kesimpulan yang spesifik, mempunyai kemampuan yang menjelaskan. Dan bagian utama sistem pakar yaitu lingkungan pengembang digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Dan kemudian komponen sistem pakar, antar muka pengguna, mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Basis pengetahuan, akuisisi pengetahuan, motor inferensi, workplace atau blackboard, fasilitas penjelasan, perbaikan pengetahuan. Dan kemudian sistem inferensi fuzi dengan metode Tsukamoto, metode Mamdani, metode Sugeno, dan metode Tsukamoto. Setiap konsekuensi pada aturan berbentuk if-then direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil, output tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan A predikat first strength. Dan kemudian ada metode Mamdani, disebut juga metode Max-Min, untuk mendapatkan output melalui 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan himpunan fuzi. Yang kedua, aplikasi implikasi. Dan selanjutnya, komposisi aturan dan penegasan difusi. Hasil dari himpunan komposisi perlu diterjemahkan menjadi nilai Krips sebagai hasil akhir. Dan itu presentasi singkat saya dari pertemuan 1 sampai 15. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.